Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas perancangan peraturan perundang-undangan. Ya, eh, ini pertemuan kedua kita selama satu semester ini. Jadi saya harapkan kemudian teman-teman sudah siap untuk masuk ke dalam materi penyusunan dan juga perancangan peraturan perundang-undangan. Saya mohon maaf sebelumnya, saya agak lupa kalau mata kuliah ini adalah 3 SKS ya. Dalam artian kemudian satu SKS itu 50 menit ya, 50 menit. Karena itu saya punya kewajiban sebenarnya untuk mengajar 150 menit atau 2 jam setengah ya, 2,5 jam. Eh, karena itu kemudian eh, saya merasa agak apa ya, agak merasa bersalah kalau saya hanya menyampaikan materi dengan durasi di bawah 1 jam. Karena itu kemudian mulai hari ini nanti saya akan agak perlama untuk durasi perkuliahan kita, untuk penyampaian materi, dan nanti kemudian sesi diskusi akan kita lanjutkan juga dengan baik itu melalui WhatsApp group ataupun melalui kanal Zoom. Akan tapi kemudian perkuliahan kita tidak akan berlangsung dengan waktu yang sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ditentukan oleh Fakultas Syariat dan Ilmu Hukum ya, atau FASIH atau rektorat mungkin ya, yang menentukan jadwal perkuliahan. Akan tapi kemudian saya akan menyelesaikan perkuliahan ini di mungkin pertemuan kelima atau pertemuan keenam, kondisional saja, dikarenakan kemudian saya harus memberikan waktu cukup banyak bagi teman-teman untuk segera menyelesaikan naskah akademik. Jadi waktu perkuliahan yang seharusnya kemudian bisa waktu perkuliahan yang seharusnya dioptimalkan untuk penyampaian materi atau diisi untuk penyampaian materi dari saya, nanti kemudian bisa diganti dengan teman-teman bisa bekerja kelompok untuk mengerjakan naskah akademik ya. Jadi ini kondisional saja. Hanya saja memang di waktu yang sangat singkat ini, yaitu 5-6 kali pertemuan, saya mau mengoptimalkan untuk memberikan materi sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya kemudian teman-teman ketika nantinya penyusunan naskah akademik, teman-teman tidak menemui kendala dalam artian prosesnya yang sudah berjalan sekarang kemudian bisa diselesaikan secepat mungkin, dan waktu longgar yang kemudian saya berikan ketika tidak ada perkuliahan bisa teman-teman optimalkan untuk berkumpul bersama dengan teman-teman yang lain satu kelompok mengerjakan naskah akademik. Kemarin teman-teman sudah mendapatkan temanya dan silahkan kemudian dikerjakan, dicari literaturnya, dan kemudian dipahami apa yang mau diinginkan dan apa yang mau dirubah dalam naskah akademik tersebut. Baik, pertemuan kedua ini saya akan membahas 2 topik ya. Saya sebenarnya 2 topik ini selayaknya dibahas dalam 2 sesi, tapi akan saya bahas dalam 1 sesi saja. Sebenarnya ini mengulang juga ya, mohon maaf kalau kemudian nantinya ada yang kemudian sudah mendapatkan mata kuliah perundang-undangan semester 2 kemarin dan masih mengingat, maka kemudian mau tidak mau teman-teman mengulang terlebih dahulu materi-materi yang kemudian ingin teman-teman peroleh ya untuk hari ini ya. Untuk materi pertama, saya akan membahas tentang jenis, hierarki, fungsi, dan materi muatan peraturan perundang-undangan ya. Ya, teman-teman pada semester 2 sudah mengetahui tentang hierarki peraturan perundang-undangan ya. Jadi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu memang acuannya di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, teori yang digunakan dalam melihat atau kemudian menilai apakah kemudian peraturan ini lebih tinggi dari peraturan yang lain itu menggunakan teori yang digagas oleh Hans Kelsen ya, terkait dengan norma dasar itu adalah Grundnorm, kemudian di bawah-bawahnya itu adalah norm ya. Jadi Grundnorm kemudian norm yang berada di bawah-bawahnya Grundnorm. Nah, kemudian
teori itu dikembangkan lebih spesifik oleh Hans Nawiaski, ya, murid dari Hans Kelsen, yang melihat bahwa norma hukum dalam suatu negara ini tidak bisa kalau kemudian mengacu pada teori yang digagas oleh Hans Kelsen. Karena itu kemudian Hans Nawiaski menggagas teori tentang norma hukum dalam negara atau di teori Zuordnung der Normen, ya. Jadi menurut Hans Nawiaski, norma-norma hukum dalam negara itu bisa dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, ya. Yang pertama adalah Staatsfundamentalnorm, kemudian ada Staatsgrundgesetz, kemudian ada Formelgesetz, dan yang terakhir adalah Verordnung dan Autonome Satzung. Nah, apa itu kemudian Staatsfundamentalnorm, apa itu kemudian Staatsgrundgesetz, apa itu kemudian Formelgesetz, atau itu kemudian Verordnung dan Autonome Satzung. Nah, Staatsfundamentalnorm atau norma fundamental negara ini mempunyai sejumlah karakteristik yang kemudian bisa dilihat dari peraturan tersebut. Yang pertama adalah dia bersifat presupos, ya. Jadi dia kemudian tidak dia itu kemudian sudah ada sebelum negara itu ada. Jadi kehadirannya itu menjadi ilham, jadi terbentuknya suatu negara. Nah, karena kemudian dan salah satu karakteristik lainnya, dia bersifat aksiomatis atau mempunyai kebenaran yang universal. Ya, jadi tidak ada kemudian yang bisa mengklaim bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh pihak A itu kemudian benar, bisa jadi kemudian pihak B juga benar. Jadi kebenarannya sangat universal sekali. Ya, saya contohkan adalah terkait dengan Pancasila. Ya, ini contoh saja. Pancasila ini mempunyai kebenaran aksiomatis atau universal. Pada hakikatnya tidak boleh kemudian seseorang mengklaim bahwa seseorang itu melanggar Pancasila. Ya, karena kebenaran yang kemudian ditampilkan dalam konteks Staatsfundamentalnorm ketika mengatakan bahwa Pancasila adalah Staatsfundamentalnorm dari bangsa Indonesia, maka dia mempunyai karakteristik sebagai suatu produk hukum yang bersifat aksiomatis atau mempunyai kebenaran universal. Tidak ada yang boleh mengklaim bahwa Pancasila versi A ini adalah lebih benar dari Pancasila versi B. Ya, tapi kita lihat dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia, seringkali kemudian ada satu pihak mengklaim bahwa dia lebih Pancasilais daripada pihak yang lain, dan kemudian menghukum satu pihak tertentu karena dianggap bertentangan dengan Pancasila. Kalau kemudian konteksnya seperti itu, maka Pancasila bukanlah Staatsfundamentalnorm bangsa Indonesia. Tapi ketika Pancasila diposisikan sebagai Staatsfundamentalnorm, maka dia mempunyai karakteristik sebagai norma yang bersifat presupos atau ada sebelum bangsa ini berdiri, itu sudah jelas, ya. Kemudian dia mempunyai sifat aksiomatis, yaitu mempunyai kebenaran universal. Yang kedua adalah norma Staatsfundamentalnorm. Itu adalah norma tertinggi dalam tata susunan norma hukum negara, ya. Jadi semua norma hukum yang ada di negara tersebut, maka dia harus merujuk pada Pancasila. Ya, ini konteks Indonesia, ya, maka dia harus merujuk pada Staatsfundamentalnorm itu kalau dalam konteks kehidupan bernegara di negara yang lain. Yang ketiga adalah Staatsfundamentalnorm ini karakteristiknya dia menjadi landasan filosofis bagi pengaturan lebih lanjut penyelenggaraan negara, ya. Jadi dia menjadi landasan filosofisnya. Kemudian dia adalah sumber dan dasar bagi pembentukan Staatsgrundgesetz. Ya, ini seperti teori hierarki norma menurut Hans Nawiaski. Posisinya Staatsfundamentalnorm di atas dari Staatsgrundgesetz, maka kemudian dia menjadi dasar bagi pembentukan Staatsgrundgesetz. Selanjutnya adalah Staatsgrundgesetz. Berbeda dengan Staatsfundamentalnorm, Staatsgrundgesetz ini mempunyai sejumlah karakteristik, ya. Salah satunya adalah dia itu bersifat general dan garis besar, ya. Dia bersifat umum dan hanya menyampaikan garis besar terkait dengan apa yang harus diatur dalam negara tersebut. Saya contohkan adalah dia hanya menggambarkan bahwa sistem pemerintahan yang ada di Indonesia ini adalah presidensial, selesai. Presiden bertanggung jawab kepada rakyat, selesai. Tapi dia tidak menyampaikan itu secara spesifik, hanya garis besar dan bersifat umum saja. Kemudian karakteristik kedua adalah dia berbentuk norma hukum tunggal,
ya nggak nggak ada di konstitusi di negara manapun itu kalau melanggar maka akan dikenakan sanksi gitu kan. Kalau Anda menemukan konstitusi di eh, negara manapun ya, kemudian dia mengatur bahwa apa namanya, kalau seumpama kemudian kalau seumpama kemudian ada pelanggaran A gitu, maka akan dikenakan sanksi pidana gitu. Ya nggak ada, konstitusi tidak mengatur itu. Jadi konstitusi itu mengatur terkait dengan norma hukum tunggal saja. Ya, presiden adalah kepala pemerintahan. DPR adalah pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Kemudian Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman. Selesai, norma hukum tunggal. Memang ada beberapa aturan yang sekilas seakan-akan berpasangan ya, tapi sebenarnya itu norma hukum tunggal saja. Seperti kasus di pasal berapa ya? Pasal 7 atau pasal 6 konstitusi kita. Di situ disebutkan bahwa apabila presiden mangkat berhenti dari jabatannya, maka kemudian digantikan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan yang memerintah secara bersamaan ya. Nah, memang ketika melihat ini seakan-akan ini ada norma hukum yang berpasangan. Akan tapi ini adalah kemudian norma hukum yang bisa berdiri sendiri ya. Kenapa? Karena dia hanya menyampaikan alternatif ketika presiden mangkat atau berhenti. Nah, maka kemudian konsekuensinya adalah bisa digantikan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Ya, jadi dia ya berbeda ya dengan norma hukum berpasangan dalam konteks yang kemudian teman-teman pelajari pada semester 2. Tapi norma hukum berpasangan dalam konteks konstitusi ini dia bisa dikategorikan sebagai norma hukum tunggal. Kenapa? Karena dia adalah solusi atau alternatif yang kemudian digunakan oleh pemerintahan ketika terjadi kasus yang tidak diinginkan ya. Bukan kemudian konsekuensi logis dari suatu tindakan, tapi konsekuensi logis dari upaya kemudian menghindari terjadinya kekosongan kekuasaan. Kemudian karakteristik ketiga Stadtgrundgesetz gadget ini adalah aturan mengenai pembagian kekuasaan negara ya. Jadi kekuasaan eksekutif siapa sih yang memegang gitu, kekuasaan legislatif siapa yang memegang, kekuasaan yudikatif siapa. Nah, itu kemudian disampaikan oleh konstitusi ya, disampaikan oleh Stadtgrundgesetz, dan dalam konteks Indonesia adalah konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang selanjutnya dia mengatur mengenai hubungan antara negara dan warga negara ya. Jadi sebenarnya apakah kewajiban negara dan apakah kemudian hak warga negara, itu disampaikan dalam Stadtgrundgesetz. Kewajiban negara apa? Melindungi segenap bangsa, melindungi segenap warga negara, menjamin perlindungan hak asasi manusia, harus kemudian memberikan kesejahteraan ya, memberikan memberikan kewajiban untuk menjaga dan juga memberikan hak atas pendidikan yang layak. Ya, itu banyak sekali teman-teman bisa melihat di konstitusi kita. Ada juga hak dari warga negara, hak untuk memilih dan juga dipilih, hak untuk kemudian memperoleh kesehatan, hak untuk kemudian bisa berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Banyak sekali. Ya, jadi aturan mengenai hubungan negara dan warga negara terkait dengan hak dan kewajiban itu diatur dalam Stadtgrundgesetz. Dalam konteks kita adalah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian dia adalah sumber dari pembentukan atau sumber bagi pembentukan formal Gesetz. Jadi dia adalah merupakan dasar hukum pembentukan formal Gesetz. Dalam konteks Indonesia nanti adalah undang-undang. Nah, kemudian dalam konteks Indonesia ya, ini apa? Ya, kita bisa lihat bahwa Stadtgrundgesetz ini pertama adalah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada lagi TAP MPR ya. TAP MPR ini kalau menurut Prof. Maria Farida dalam bukunya Ilmu Perundang-undangan,
dia mempunyai nilai-nilai yang sama seperti konstitusi. Karena itu kemudian dia dianggap sebagai Staatsgrundgesetz. Dan yang ketiga adalah konvensi ketatanegaraan, ya, atau kebiasaan ketatanegaraan yang tidak tercantum dalam konstitusi tapi itu menjadi suatu kebiasaan yang sudah dilakukan cukup sering. Ya, itu juga kemudian Staatsgrundgesetz. Apa contoh konvensi ketatanegaraan dalam konteks Indonesia? Ya, sebenarnya banyak ya, hanya saja mungkin dalam beberapa tahun belakangan itu kemudian konvensi ini dinormakan dalam hukum tertulis, ya, padahal bukan, ya. Sumber hukum itu salah satunya kan konvensi, ya, sumber hukum tidak tertulis, ya. Hanya saja kemudian ya negara kita semakin lama semakin mengarah ke negara dengan peraturan, ya. Sepanjang itu kemudian tidak diatur maka ya bisa tidak dijalankan. Saya contohkan adalah pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Presiden SBY pada tahun 2007 atau 2008, ya. Mohon maaf saya agak lupa ingat, atau 2013. Ya, pada waktu itu Presiden SBY mengangkat Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. Ya, karena memang kewenangannya dia sebagai presiden untuk mengangkat hakim MK. Hanya saja kemudian, ya, ada tradisi kebiasaan yang sudah dibangun sejak tahun 2003 bahwa pengangkatan hakim MK melalui presiden harus dilakukan dengan pembentuk panitia seleksi, fit and proper test, dan kemudian nantinya presiden yang memilih dari hasil fit and proper test yang dilakukan oleh panitia seleksi. Ya, tapi Presiden SBY pada waktu itu kemudian tidak membentuk panitia seleksi, tapi langsung mengangkat hakim agung, hakim MK Patrialis Akbar sebagai hakim, ya. Nah, ya dalam konteks negara hukum yang berdasarkan pada peraturan, yaitu Wet Mati Hekvan Pistur, tindakan Presiden SBY tidak menjadi persoalan, tidak ada peraturan yang dilanggar. Hanya saja kemudian konvensi ketatanegaraan kita atau kebiasaan ketatanegaraan kita memang menuntut presiden sebagai kekuasaan eksekutif ketika melakukan atau hendak mengangkat hakim itu harus dilakukan melalui panitia seleksi, dan itulah yang kemudian dilanggar oleh Presiden SBY ketika mengangkat hakim Patrialis Akbar. Melanggar konvensi kemudian bukanlah suatu pelanggaran, tapi itu adalah pelanggaran etika yang kemudian selayaknya tidak dilakukan oleh presiden manapun, tapi tidak ada pelanggaran hukum di situ. Nah, memang kita walaupun dalam apa namanya mengacu pada teori terkait dengan sumber hukum, kita memang mencantumkan konvensi dalam salah satu sumber hukum yang diakui, ya, dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hanya saja memang konvensi atau hukum tidak tertulis ini pada dasarnya memang semakin tergerus ketika kita berada di negara dengan sistem hukum Eropa kontinental, ya. Jadi sistem Eropa kontinental ini memang ya segalanya harus diatur dalam peraturan yang bersifat tertulis. Beda dengan negara hukum common law, ya, di Amerika Serikat contohnya. Di Amerika Serikat, ya, di Amerika Serikat itu ketika kemudian presiden tidak menghadiri apa ya istilahnya apa the State of Union kalau tidak salah. Jadi semua anggota tiga kekuasaan, ya, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif berkumpul bersama di House of Parliament. Kemudian presiden hadir di situ dan menyampaikan pidato kenegaraan. Lalu kemudian biasanya ada satu orang yang ditinggal, ya, satu orang yang kemudian ditinggal, ya. Nah, satu orang ditinggal ini kemudian nantinya ketika semuanya meninggal di sana, maka satu orang itu secara otomatis akan menjadi presiden, ya. Itu istilahnya apa? Mohon maaf saya lupa. Ada filmnya kok, ya. Sebentar, saya ingat dulu. Nanti saja, ya. Jadi biar kemudian teman-teman nanti saya informasikan kalau saya sudah ingat. Mohon maaf, ya. Padahal saya sudah nonton filmnya juga 2 kali malah.
Nah, tapi konsep itu pada hakikatnya tidak diatur dalam konstitusi Amerika Serikat. Bahkan the State of Union itu juga tidak diatur dalam konstitusi Amerika Serikat. Tapi bayangkan ketika presiden tidak hadir di situ, maka kemudian presiden bisa dianggap melecehkan tradisi the State of Union dan bisa diimpeach karena melakukan perbuatan tercela ya, atau misdemeanor conduct ya, yang di konstitusi kita pun juga diatur terkait dengan tindakan tercela, tapi sampai sekarang kemudian masih belum atau tidak ada yang bisa mendefinisikan sebenarnya tindakan tercela dalam konstitusi kita itu seperti apa ya. Apakah ketika presiden itu berbohong maka itu adalah tindakan tercela? Nah, itu kemudian harus dipelajari, dan teman-teman saya harap bisa kemudian mengkaji itu secara mendalam sebagai mahasiswa hukum tata negara, bisa mengkaji sebenarnya tindakan tercela dalam konstitusi kita itu batasannya apa, limitasinya seperti apa. Nah, itu yang kemudian harus ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan sampai sekarang belum ditafsirkan definisi tindakan tercela yang ada dalam konstitusi kita itu seperti apa. Yang selanjutnya adalah formal gazette ya. Formal gazette ini mempunyai karakteristik dia adalah bersifat spesifik dan rinci ya. Ya, dia mulai mengatur terkait dengan sanksi, terkait dengan aturan yang bisa diterapkan di masyarakat ya. Kemudian dia itu berbentuk norma tunggal atau berpasangan ya. Ada yang tunggal, ada yang berpasangan ya. Kalau seumpama kemudian ini contohnya saja ya. Kalau seumpama kemudian teman-teman melanggar lalu lintas, maka teman-teman dikenakan sanksi pidana. Jadi kalau tunggal itu kan melanggar lalu lintas adalah sanksi pidana ya kan. Kalau sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan itu adalah sanksi pidana kurungan atau sanksi pidana denda. Itu norma hukum berpasangan ya. Kemudian selanjutnya ada produk dari kewenangan legislatif ya. Jadi dalam konteks Indonesia clear ya bahwa itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat ya, DPR. Ada perdebatan memang apakah DPD ini masuk ke kekuasaan legislatif. Ya memang dia masuk ke kekuasaan legislatif, tapi kemudian dia tidak mempunyai kewenangan membentuk undang-undang, kan aneh kan. Jadi yang disebut dengan legislatif itu kan pembentuk undang-undang, legislation ya. Karena itu kemudian kalau dia adalah kekuasaan legislatif, konsekuensinya adalah dia harus mempunyai kewenangan untuk membentuk undang-undang. Tapi kenyataannya kita tahu bahwa kekuasaan membentuk undang-undang itu hanya ada di Dewan Perwakilan Rakyat, tapi DPD tidak diberikan kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang sama kapabilitasnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, DPR dalam konstitusi kita hanya berhak mengusulkan dan berhak membahas saja, tapi tidak ikut dalam proses pembentukan dan persetujuan rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang. Nah, kemudian dia adalah sumber dan dasar bagi pembentukan Verotnum dan Autonomie Satzung ya, peraturan pelaksana dan juga peraturan otonom. Ya, dalam konteks Indonesia clear bahwa ini adalah undang-undang ya, tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang selanjutnya adalah Verotnum ya. Verotnum ini adalah peraturan pelaksana ya. Dia dibentuk oleh lembaga pemerintah yang didasarkan pada pelimpahan kewenangan ya atau delegasi dari suatu undang-undang kepada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Nah, saya contohkan ini ketika teman-teman nanti menyusun rancangan undang-undang ya, tidak semua kemudian harus bisa diselesaikan dengan undang-undang ya. Karena undang-undang bisa saja kemudian mengatur rinci, tapi dia tidak mengatur teknis di lapangan. Saya contohkan seperti ini. Dalam konteks Indonesia ya, konteks Indonesia tentu saja antara Pulau Jawa dan pulau di luar Jawa ini sangat berbeda sekali, sangat berbeda sekali ya dalam hal kemudian dalam hal terkait dengan teknis implementasi undang-undang ya. Undang-undang ketika dia disahkan oleh pemerintah dan DPR, maka dia berlaku mulai dari Aceh sampai Papua ya. Tapi tidak semua kemudian harus diberlakukan dengan metode dan cara yang sama. Karena itu kemudian diatur teknisnya di lapangan, diatur dengan peraturan pelaksana. Saya contohkan adalah teman-teman yang pernah ke Bali, tentu saja kemudian
di Bali itu ada beberapa hal yang ketika kemudian di-compare ya dengan daerah yang lain, maka akan terjadi pelanggaran undang-undang gitu kan. Di sana penjualan minuman keras ya cukup marak sekali di Bali, dan kemudian tindakan pornografi ya, atau porno aksi itu kan sangat marak sekali di Bali. Tapi kalau kemudian itu di undang-undang pornografi diimplementasikan di sana, tentu saja kemudian menjadi persoalan. Kenapa? Karena akan banyak sekali turis atau wisatawan asing yang sudah tinggal di sana atau sudah libur atau sedang liburan ke sana, akan kemudian melarikan diri mungkin atau kabur dan tidak mau masuk ke Pulau Bali lagi. Nah, dalam konteks ini kemudian teknis terkait dengan pelaksanaan atau apa-apa kemudian yang bisa diterapkan ya di Bali contohnya, itu harus diatur dalam peraturan pelaksana. Kenapa? Karena undang-undang tidak akan mengatur sedetail itu, karena dia lebih bersifat umum dan general ya, umum walaupun tidak terlalu general banget, tapi dia masih bersifat umum. Itu karakteristik dari formal gazette atau undang-undang. Tapi peraturan pelaksana itu nanti yang akan kemudian menjalankan secara rinci teknis di lapangannya itu seperti apa. Kemudian autonomous satsung ini adalah pelimpahan kewenangan pengaturan ya. Jadi teman-teman lebih sudah memahami tentu, apalagi teman-teman semester 5 sudah mendapatkan mata kuliah hukum administrasi. Ada perbedaan antara delegasi kewenangan dengan atribusi kewenangan ya. Kalau delegasi kewenangan itu adalah pelimpahan kewenangannya tertentu saja. Kalau atribusi kewenangan itu pelimpahan kewenangan secara keseluruhan. Ya, dalam konteks ini autonomous satsung itu ada pelimpahan kewenangan secara keseluruhan yang tidak spesifik pada konteks tertentu atau kewenangan tertentu. Saya contohkan adalah pembentukan peraturan daerah ya. Ketika kemudian daerah sudah diberikan kewenangan atributif dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18, maka kemudian ya daerah silakan akan membuat perda tentang apapun, itu tidak menjadi persoalan gitu. Apalagi dalam Undang-Undang 23 2014 yang tentang pemerintahan daerah ya sudah diberikan kewenangan untuk daerah untuk kemudian mengatur daerahnya sendiri, membentuk peraturan daerahnya sendiri, sepanjang itu sudah melalui prosedur yang benar, yaitu dibentuk oleh pemerintah daerah, kepala daerah, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Itu adalah kewenangan atributif ya. Dalam konteks ini adalah autonomi satsung, itu menjadi karakteristik autonomi satsung. Oke. Mengenai jenis atau bentuk peraturan undang-undangan suatu negara, ini dapat berbeda antara yang dikeluarkan pada suatu masa tertentu dengan masa yang lain ya. Hal ini dapat terjadi karena penentuan jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan dan tata urutannya sangat tergantung pada penguasa dan kewenangannya untuk membuat suatu keputusan yang berbentuk peraturan perundang-undangan ya. Nah, selanjutnya penguasa dan kewenangan tersebut ditentukan oleh sistem ketatanegaraan yang diatur oleh negara yang bersangkutan ya. Nah, sistem ketatanegaraan inilah yang kemudian bisa diketahui dari konstitusi negara yang bersangkutan ya. Jadi ketika teman-teman kemudian melihat atau membandingkan konstitusi negara lain, atau itu pasti kemudian teman-teman bentuk peraturannya akan berbeda-beda. Saya contohkan di Amerika Serikat ya. Di Amerika Serikat ada peraturan yang disebut dengan apa ya? Saya mohon maaf agak lupa juga. Jadi pada Presiden Trump itu membuat suatu peraturan, suatu instruksi ya, suatu instruksi itu. Tapi kemudian dalam konteks Indonesia nggak tahu ini bentuknya apa, karena kemudian sistem ketatanegaraan Amerika Serikat memang berbeda dengan kita, jadi tidak bisa kemudian hanya dilihat dengan sistem yang sama di Indonesia untuk mengamati sistem di negara yang lain. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul ya, mengapa kita perlu mempelajari jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan ya? Bagi mahasiswa hukum tata negara ya, terutama kemudian yang memang mempunyai keinginan untuk menjadi
legislatif drafter ya, atau perancang peraturan perundang-undangan, ya kemudian harus mengetahui jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan yang mau dibahas itu kan. Kenapa? Karena kemudian ya kalau seumpama teman-teman legislatif drafter membuat suatu peraturan, ternyata kemudian membuat PP tapi ternyata normanya itu lebih condong kepada undang-undang gitu kan. Nah, itu kan yang menimbulkan ketidaktertiban dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Mohon maaf sebelumnya, ketika teman-teman melihat sistem hukum di Indonesia, itu banyak sekali kemudian peraturan perundang-undangan yang sebenarnya ini tidak bisa diatur, tapi tidak bisa diatur dalam PP, tapi kemudian diatur dalam PP. Tidak bisa diatur dalam Perpres, kemudian diatur dalam Perpres. Normanya itu sebenarnya adalah norma yang pas diatur dalam undang-undang, tapi diaturnya malah diatur dalam PP. Atau kemudian PP peraturan pemerintah ternyata tidak sejalan dengan norma yang diatur dalam undang-undang, yang kemudian memang sebenarnya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena peraturan pelaksana itu harus ada dari delegasi peraturan undang-undang atau peraturan perundang-undang yang lebih tinggi. Dalam konteks ini adalah undang-undang. Jadi teman-teman harus mempelajari terkait dengan jenis bentuk peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui nantinya ketika menyusun naskah akademik dan juga rancangan undang-undang. Yang pertama adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus mempunyai landasan hukum yang jelas ya. Nggak bisa kemudian landasan hukumnya adalah arahan presiden gitu kan. Arahan presiden dalam rapat sebagai dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Ya nggak bisa. Ya. Harus ada landasan hukum yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah tidak semua peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan hukum, tapi hanya yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya. Ya, saya contohkan saja ya. Kalau teman-teman membuat nantinya sebagai legislative drafter, kemudian membuat peraturan pemerintah, ya, dasar hukumnya adalah peraturan daerah gitu kan. Dasar hukumnya peraturan gubernur gitu. Ya nggak bisa. Kenapa? Karena peraturan pemerintah itu kedudukannya adalah berada pas di bawah undang-undang. Jadi kalau kemudian membuat dasar hukum atau landasan hukum pembentukan peraturan pemerintah, ya harus minimal itu adalah peraturan pemerintah sendiri atau kemudian undang-undang. Tidak bisa peraturan yang ada di bawahnya itu kemudian menjadi dasar hukum untuk pembentukan peraturan yang lebih tinggi. Nggak bisa. Ya itu harus teman-teman perhatikan nantinya ketika teman-teman membuat rancangan undang-undang. Jangan sampai pada diktum menimbang dan diktum mengingat itu teman-teman mencantumkan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah daripada peraturan yang sedang teman-teman buat ya. Kemudian adalah adanya prinsip hanya pengaturan yang lebih tinggi atau sederajat dapat menghapuskan peraturan yang sederajat atau lebih rendah tingkatannya. Ya, teman-teman ingin untuk menghapus, contoh ya, ada peraturan saya pernah kemudian diundang untuk menjadi narasumber ya di diskusinya teman-teman pada waktu itu, acaranya SEMA ya, Senat Mahasiswa IAIN Tulungagung, UIN Ali Rahmatullah Tulungagung. Di situ disebutkan bahwa ada peraturan SEMA, ada peraturan SEMAI ya, ada peraturan SEMA-F itu kan. Nah kemudian peraturan SEMA-F ini ingin menghapus ketentuan yang ada di peraturan SEMAI. Ya nggak bisa gitu kan. Kenapa? Karena peraturan SEMAI kedudukannya walaupun itu tidak diatur ya, tidak ada hierarkinya, tapi secara kasat mata kedudukan SEMAI ini lebih tinggi daripada SEMA-F. Ya, jadi kalau seumpama kemudian ada peraturan SEMAI, ada peraturan SEMA-F, peraturan SEMA-F ketika kemudian ingin menghapus sejumlah ketentuan yang ada dalam peraturan SEMAI, maka harus dengan SEMAI juga, bukan dengan peraturan SEMA-F ya. Nah itu yang contoh sederhana saja ketika kemudian beberapa waktu yang lalu saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi terkait dengan legislatif ya,
di kampus tercinta kita ya, UIN Syed Ali Rahmatullah gitu kan. Kemudian selanjutnya ya teman-teman harus mengetahui bahwa berkaitan dengan perbedaan materi muatan yang harus diatur ya, jangan sampai kemudian ada perbedaan ya antara pasal pasal satu dan pasal yang lain masih dalam satu undang-undang ya. Ya, dalam beda undang-undang saja ini masih sering kita temukan. Tapi teman-teman ketika kemudian menyusun naskah akademik, tanggung jawabnya adalah pada naskah tersebut dan pada rancangan undang-undang tersebut. Nah, jangan sampai kemudian ada norma yang saling berbeda di materi muatan ya, normanya berbeda antara norma satu dengan norma yang lain. Harus selaras dan juga senada. Nah, oke. Selanjutnya ya, oke. Peraturan perundang-undangan dalam konstitusi kita ya. Dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 ya, ada beberapa yang sudah disebutkan ya dalam konstitusi peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah undang-undang itu di pasal 20, kemudian Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang di pasal 22, dan kemudian peraturan pemerintah itu di pasal 4 ya kalau nggak salah. Nanti bisa dicek lagi. Setidaknya berarti ada 3 ya, 3 peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disebutkan dalam konstitusi. Nah, tapi kemudian ya dalam sejarah apa namanya? Sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia, kita memang pernah mengenal beberapa jenis peraturan ya yang dikeluarkan ya dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin, dan tapi itu mengikat ya pada waktu itu, tapi sekarang tidak lagi dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Ya, jadi sejak adanya Undang-Undang Undang-Undang 1 tahun 50, lalu kemudian TAP MPRS nomor 20 tahun 66, TAP MPR nomor 3 tahun 2000, Undang-Undang 10 tahun 2004 dan Undang-Undang 12 tahun 2011, sistem hukum di Indonesia ini sudah clear ya. Dalam artian ketika kemudian teman-teman menemukan ada peraturan perundang-undangan di luar bentuk yang tercantum dalam undang-undang tersebut, maka bisa jadi kemudian peraturan tersebut memang cacat ya, cacat secara formil ya. Nah, tapi sejak kita merdeka, sebenarnya ada beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, baik itu oleh presiden ataupun oleh wakil presiden. Yang pertama adalah penetapan presiden ya, ini istilah baru kan, penetapan presiden. Nah, penetapan presiden itu pernah dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1947, yaitu penetapan presiden nomor 1 tahun 1947 tentang pembubaran panitia perancang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Ya, ini sebelum Undang-Undang 1 tahun 50 ya. Kemudian ada penetapan pemerintah ya. Ini kemudian sudah pernah dikeluarkan oleh presiden pada waktu itu pada tahun 47 juga, yaitu penetapan pemerintah nomor 1 tahun 47 tentang tempat kedudukan sementara Pengadilan Tinggi Surabaya di Malang ya. Tahun 45 ya kita pernah mengeluarkan produk hukum yang disebut dengan maklumat ya. Maklumat pemerintah 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik ya. Belum ada sistem hukum ya, jadi sepanjang itu kemudian pemerintah yang mengeluarkan, masalah namanya maklumat, penetapan, keputusan atau apapun ya tetap itu punya kekuatan hukum yang mengikat. Selanjutnya ada maklumat presiden ya tahun 48 ya, maklumat presiden nomor 1 tahun 48 tentang pemberhentian beberapa menteri. Nah, ada lagi yang unik ini ya tahun 48 pengumuman pemerintah ya. Wah ya. Ini udah kayak pengumuman transfer Cristiano Ronaldo dari Juventus ke Manchester City kan. Ya. Pada tahun 48 ada pengumuman pemerintah, ini contohnya ya. Pengumuman pemerintah nomor 4 tahun 1948 tentang tutupnya kantor pemerintah berhubung dengan peringatan 2,5 tahun PKI kemerdekaan. Ya. Ya, pada tahun 45 sampai 49 ini saya hanya mengkategorikan saja ya, 45 sampai 49. Ada beberapa macam kan berarti bentuk produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah. Ada penetapan presiden, lalu ada peraturan presiden, ada penetapan pemerintah, ada maklumat pemerintah,
maklumat presiden dan juga pengumuman pemerintah. Nah, bagaimana dengan di tahun 49 sampai tahun 50 ya? Nah, 49 50 walaupun 1 tahun kita karena pada waktu ada peralihan dari konstitusi RIS ke UUD sementara ya. Jadi pada waktu itu kita produk hukumnya mengacu pada UUDS ya. Ada undang-undang yang kemudian ada undang-undang darurat ya di pasal 139. Nah, kemudian ada lagi peraturan pemerintah itu juga dikenal ya di konstitusi RIS pada waktu itu disebutkan bahwa teman-teman mohon maaf ini saya mau tanya, teman-teman sudah pernah membaca belum konstitusi-konstitusi di Indonesia sejak kita merdeka? Nanti saya sebenarnya mata kuliah hukum tata negara, tapi saya minta teman-teman untuk kemudian setidaknya membaca ya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Konstitusi RIS, UUDS 1950, lalu Undang-Undang Dasar 45 pasca amandemen yang saat ini teman-teman baca ya. Teman-teman saya minta untuk kemudian bisa mengkaji itu karena kita base pembelajaran pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya kemudian mengacu pada sesuatu yang benar. Kadang-kadang kita menemukan kebenaran dengan cara melihat apa yang keliru ya. Jadi ada banyak sekali peraturan perundang-undangan di Indonesia pada waktu itu yang kemudian secara material dan secara formil itu keliru karena secara formil pembentukannya tidak sejalan dengan semangat yang tercantum dalam konstitusi. Kemudian secara material itu banyak sekali yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia atau nilai konstitusi pada waktu itu. Jadi saya harapkan teman-teman bisa setidaknya membaca, tidak perlu kemudian pelajari secara mendalam, membaca saja untuk sekedar tahu. Nah, di konstitusi RIS di UUDS 1950 ya, pada waktu itu juga dikenal peraturan pemerintah pada pasal 141. Di situ disebutkan bahwa peraturan-peraturan penjelasan undang-undang ditetapkan oleh pemerintah dan namanya adalah peraturan pemerintah. Itu bunyi konstitusi ya, namanya adalah peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah dapat mengancamkan hukuman-hukuman ini pasal 141 ayat 2. Peraturan pemerintah dapat mengancamkan hukuman-hukuman atas pelanggaran aturan-aturannya ya. Nah, dalam konteks pada waktu itu PP ya bisa untuk memuat sanksi pidana ya di konstitusi kita pada tahun 1950, UUD 1950. Nah, kemudian dikenal ada 4 jenis peraturan dicantumkan dalam konstitusi, yaitu konstitusi RIS, undang-undang, undang-undang darurat dan juga peraturan pemerintah. Nah, kemudian pasca dekret presiden ya, dekret presiden tahun 1959. Nah, kita mempunyai produk hukum ya pada waktu itu yaitu Surat Presiden kepada Ketua DPR GR tanggal 20 Agustus tahun 59 nomor 2262 HK 59 yang menyatakan bahwa bentuk peraturan negara itu ada 5. Yang pertama adalah penetapan presiden, kemudian peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri. Ya ampun, kasihan kan? Akhirnya DPR tidak dianggap sebagai bagian dari bagian dari pembentukan peraturan negara ya, nggak diakui, semuanya selalu mengarah pada presiden ya. Presiden Soekarno memang pada waktu itu memang dia lebih condong pada Soekarno sentris ya. Ya, jadi saya mohon maaf bagi yang kemudian penggemar fans beratnya almarhum Presiden Soekarno. Tapi ketika kemudian pasca keluarnya dekret 5 Juli tahun 59, memang Soekarno mengarahkan semua kekuasaan kepada dirinya. Ya, itu bisa dibuktikan dengan semua produk hukum yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu harus terfokus pada presiden ya. Mulai dari penetapan peraturan, keputusan, peraturan menteri, keputusan menteri itu semuanya harus atas izin presiden. Karena itu secara tidak langsung sebenarnya ini menyalahi konsep trias politika atau konsep checks and balances dalam kekuasaan negara ya, dimana kemudian harus ada orang yang mengontrol atau harus ada pihak yang mengontrol kekuasaan ya. Kalau kemudian tidak ada yang mengontrol, maka cenderung akan terjadi penyimpangan seperti pendapatnya Lord Acton ya, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Nah, dalam TAP MPRS nomor 266 ya, kita setelah tumbangnya Presiden Soekarno ya,
Presiden Soeharto membentuk TAP MPRS nomor 66 tentang sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di situ disebutkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia ada 6 ya. Yang pertama adalah UUD 45, kemudian TAP MPR, kemudian undang-undang atau Perpu, yang selanjutnya peraturan pemerintah, kemudian keputusan presiden dan peraturan pelaksana lainnya seperti peraturan menteri dan instruksi menteri. Ya, sudah sedikit mengarah ke perbaikan ya tentang sumber tertib hukum di Indonesia tahun 66. Karena tahun 66 juga sudah dikenal peraturan daerah dan juga keputusan kepala daerah, itu dicantumkan dalam TAP MPRS nomor 20 tahun 66. Kemudian TAP MPR nomor 3 tahun 2000 ya, semakin kesini semakin bagus ya, karena ilmu perundang-undangan semakin berkembang. Di TAP MPR nomor 3 tahun 2000 itu kita mengenal 7 bentuk peraturan perundang-undangan ya. Yang pertama adalah UUD 1945, kemudian TAP MPR RI, yang ketiga adalah undang-undang, kemudian Perpu, yang kelima peraturan pemerintah, yang keenam Kepres, yang ketujuh adalah peraturan daerah ya. Nah, Perpu ini diletakkan di bawah undang-undang ya, di dalam TAP MPR nomor 3 tahun 2000 ini. Berbeda dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 ya. Kemudian di Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 ya, di pasal 7 ayat 1 ya, jadi dikenal 5 jenis peraturan perundang-undangan ya. Yang pertama adalah UUD 1945, kemudian undang-undang atau Perpu, kemudian adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah. Nah, ini agak sedikit kontroversi ya, Undang-Undang 10 tahun 2004 ini memang, karena kemudian tidak dicantumkan peraturan menteri atau peraturan yang setingkat menteri ya. Jadi menteri dianggap tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan peraturan pada waktu itu, karena nomenklatur pasal 8 pada waktu itu tidak muncul di Undang-Undang 10 tahun 2004, yang mana lembaga negara punya kewenangan untuk menerbitkan peraturan. Nah, tapi malah kemudian yang agak kontroversi adalah dikelompokkannya peraturan desa sebagai peraturan daerah ya, padahal tentu saja berbeda ya, karena desa mempunyai otonomi dan juga kewenangan tersendiri dalam undang-undang pemerintahan desa. Nah, karena itu kemudian desa tidak, ketika menerbitkan peraturan tidak harus kemudian seizin dari kepala daerah, tapi ketika bukan kepala daerah ya, pemerintah daerah. Karena itu ketika mengelompokkan peraturan desa ke dalam peraturan daerah, ini sama saja kemudian bertentangan dengan undang-undang pemerintahan desa. Nah, kemudian kita masuk ke dalam hierarki terbaru ya, di Undang-Undang 12 tahun 2011 itu di pasal 7 ya, ayat 1, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari atas UUD 1945, TAP MPR, undang-undang atau Perpu, PP, Perpres, Perda provinsi dan Perda kabupaten kota ya. Oke. Selanjutnya terkait dengan fungsi peraturan perundang-undangan ya. Jadi ada 2 fungsi. Yang pertama ada fungsi umum, yaitu sebagai instrumen hukum suatu negara untuk mengatur segala dimensi yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dalam penyelenggaraan suatu negara atau pemerintahan. Kemudian fungsi khusus adalah sebagai penentu atau petunjuk mengenai sistem ketatanegaraan yang dianut oleh suatu negara atau pemerintahan. Nah, oke, selanjutnya materi muatan ya. Materi muatan. Materi muatan peraturan perundang-undangan ini teman-teman saya minta tolong untuk perhatikan ya. Materi muatan peraturan perundang-undangan, kalau kemudian kita bicara undang-undang ya, maka kemudian dia mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hal-hal yang diperintahkan oleh konstitusi kita, kemudian mengatur sesuai dengan materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang. Ya, kalau kemudian teman-teman membuat undang-undang tentang pengelolaan lingkungan contohnya, ya atur itu kemudian terkait dengan pengelolaan lingkungan saja, jangan kemudian mengatur terkait dengan masalah kenaikan gaji gitu kan. Tidak. Ya, materi muatan harus spesifik terkait dengan apa yang kemudian diatur dalam undang-undang tersebut. Banyak sekali kemudian undang-undang yang
judulnya apa, tapi materi muatannya kemudian seringkali tidak nyambung ya. Saya contohkan adalah undang-undang tentang apa ya? Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman mungkin ya. Tapi kemudian dia mengatur terkait dengan pemilihan umum ya. Dulu ada, kalau tidak salah, mohon maaf saya agak lupa. Jadi undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, tapi mengatur tentang, ada pasal yang mengatur tentang pemilihan umum kalau tidak salah. Yaitu itu yang membuat ada disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan. Nah kemudian Perpu ini sama seperti undang-undang ya, karena dia adalah disebut dengan undang-undang darurat. Kalau dalam konteks pendapatnya Prof. Jimli Asidiki ya, dia disebut dengan undang-undang darurat karena bentuknya saja yang kemudian, atau proses pembentukannya yang seperti peraturan pemerintah tanpa seizin dari DPR, tapi normanya kemudian adalah norma undang-undang. Karena itu disebut dengan peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Kemudian ada peraturan pemerintah, ini adalah fungsinya untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya ya. Dan kalau peraturan presiden ini kan dia melaksanakan ketentuan undang-undang dan melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah serta mengatur kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden ya. Jadi ada perbedaan dasar antara PP dan Perpres ya. Kalau PP ini kemudian langsung dia adalah perintah dari undang-undang. Tapi kalau Perpres ini bisa jadi untuk teknis pelaksanaan undang-undang atau kemudian untuk melaksanakan ketentuan PP ya. Jadi teman-teman minta tolong untuk perhatikan perbedaan antara PP dan Perpres. Nah, sementara itu materi muatan Perda provinsi dan Perda kabupaten kota itu berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ya. Nah, oke. Kita ke apa yang kemudian harus diatur dalam materi muatan ya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus didasarkan pada sejumlah asas pembentukan. Yang pertama adalah kejelasan tujuan ya. Jadi tujuannya saya minta untuk jelas ya, jangan kemudian tujuannya kemana-kemana gitu kan. Saya contohkan ketika teman-teman membuat peraturan terkait dengan larangan untuk membuang sampah di sembarang tempat di wilayah kampus IAIN Tulungagung, ya harus jelas tujuannya untuk menciptakan kebersihan, suasana lingkungan yang sehat dan lain-lain. Kemudian yang kedua, poin kedua adalah pembentukan kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat ya. Kalau kemudian kewenangannya itu ada di rektor, ya berarti nama peraturannya peraturan rektor. Bukan kemudian peraturan rektor yang bentuk dekan atau peraturan dekan yang bentuk rektor, tidak. Jadi harus jelas kemudian kelembagaan atau pejabat pembentuk yang membentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kesesuaian jenis antara jenis hierarki dan materi muatan ya. Kalau kemudian jenisnya adalah PP, ya berarti kemudian dia nggak bisa mengatur terkait dengan sanksi pidana. Ya, kalau jenisnya adalah Perpres, ya berarti dia nggak bisa memuat sanksi pidana kan. Kalau kita mengacu pada pasal 15 Undang-Undang 12 2011, yang bisa mengatur sanksi pidana itu cuma dua, yaitu undang-undang dan juga perda. Di luar itu tidak bisa. Jadi harus sesuai antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Kalau jenisnya adalah undang-undang, ya berarti materi muatannya harus materi muatan undang-undang. Kalau jenisnya adalah PP atau Perpres, maka materi muatannya adalah materi muatan yang bisa diatur dalam PP atau Perpres. Kemudian dapat dilaksanakan ya. Kalau suatu peraturan perundang-undangan nggak dapat dilaksanakan, buat apa kemudian dibuat peraturan tersebut itu? Saya contohkan sederhana dan saya sudah gunakan contoh ini di kelas sebenarnya, di kelas ilmu perundang-undangan semester 2 kemarin. Ada suatu norma di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyebutkan bahwa semua transportasi publik itu harus menutup pintu dan jendela ketika kemudian sedang beroperasi. Bayangkan teman-teman yang naik bis
harapan baru dari Kediri, bukan dari Kediri, dari Tulungagung ke Malang gitu kan. Itu kan nggak ada AC-nya ya. Ya, bayangkan teman-teman naik bis itu di posisi yang kemudian full dan tidak ada AC, kemudian harus menutup pintu dan jendela. Ya, saya yakin itu nanti akan jadi apa? Jadi mayat semua nyampe Malang gitu kan. Ya, karena kemudian suasana sesak dan juga dengan orang yang bermacam-macam ya, keringatnya itu sampai ada yang habis makan telo, habis makan terasi gitu kan, baunya nauzubillah min dzalik gitu. Nah, hal seperti ini yang kemudian tidak diantisipasi oleh pembentuk undang-undang ya. Jadi saya pastikan, saya mohon untuk teman-teman memastikan nantinya ketika kemudian membuat rancangan undang-undang itu dapat dilaksanakan, bukan kemudian mimpi ya. Ya kalau mimpi itu nggak apa-apa, bisa saja bermimpi gitu kan, tapi harus juga kemudian lihat konteksnya bisa dilaksanakan atau tidak. Kenapa? Karena norma dalam undang-undang ini sebagian besar diikuti dengan sanksi. Ya, kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, ya kalau seumpamanya transportasi publik itu tidak menutup pintu atau jendela, ada sanksi denda. Ya, tapi kemudian kan tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena ya penegak hukum memahami juga gitu loh. Kalau dilaksanakan ya bagaimana gitu, bisa mati semua orang di bis tersebut. Nah itu yang kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 itu tidak memenuhi syarat sebagai tidak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah kedayagunaan dan kehasilgunaan ya, berguna dan bermanfaat enggak gitu loh ya. Lagi-lagi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang saya kritik ya, terkait dengan kewajiban menyalakan lampu motor di siang hari gitu kan. Gunanya apa? Apakah betul-betul bisa mengurangi tingkat kecelakaan ya? Nah, kata kepolisian, iya ada tingkat penurunan kecelakaan gitu kan. Ya, apakah betul-betul itu penyebabnya? Apakah itu memang penyebabnya menurunnya tingkat kecelakaan? Itu yang nggak bisa dijawab oleh kepolisian ya. Banyak sekali peraturan undang-undangan yang kemudian mohon maaf ya, saya tidak tahu gunanya apa gitu. Terkait dengan itu menyalakan lampu motor di siang hari, atau mungkin apa ya contohnya? Itu mungkin contoh terkait dengan protokol kesehatan ya. Penggunaan sertifikat vaksin untuk kemudian masuk ke mall itu. Ya terus gunanya buat apa gitu kan? Apakah yang sudah divaksin pasti akan bebas dari COVID gitu kan? Belum tentu, karena teman-teman saya itu kebetulan yang sudah divaksin malah positif COVID itu. Lalu kemudian juga kasus yang sederhana kayak Oke, langsung saja mungkin ya. Selanjutnya adalah terkait dengan kejelasan rumusan dan juga keterbukaannya. Itu yang kemudian harus menjadi asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik ya. Selanjutnya pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ya. Yang pertama adalah asas pengayoman, kemudian asas kemanusiaan ya. Ya, ini penting ya. Ketika kemudian suatu peraturan perundang-undangan itu sudah sah atau sudah sudah dibentuk, maka kemudian itu harus dijalankan. Kalau kemudian ternyata peraturan itu tidak menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, saya contohkan ketika kemudian teman-teman menonton film ya, judulnya adalah The Purge ya. Di situ disebutkan dalam konteks Amerika ada sebuah hukum yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membunuh satu sama lain selama 12 jam ya. Yaitu disahkan oleh Parlemen Amerika Serikat dan itu menjadi sebuah hukum, tapi itu melanggar asas kemanusiaan. Di mana hukum itu harus menjunjung asas kemanusiaan. Dalam konteks Indonesia, makanya di pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di sini disebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas kemanusiaan salah satunya. Selanjutnya adalah asas kebangsaan, kemudian asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum,
dan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan ya. Oke. Selanjutnya terkait dengan menentukan materi muatan peraturan perundang-undangan ya, ini merupakan tahapan yang paling sulit ya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Jadi nanti naskah akademik teman-teman itu nanti insya Allah yang paling sulit pada bab 5, di situ ada materi muatan ya. Nah, kita mengacu pada pasal 10 dan sampai dengan pasal 15 ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, materi pasal 10 terlebih dahulu ini saya bacakan. Materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang ini harus berisi: 1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945. Yang kemudian perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Kemudian pengesahan perjanjian internasional tertentu. Yang kemudian tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat ya. Kemudian materi muatan peraturan Perpu ini sama dengan materi muatan undang-undang. Materi muatan PP ini berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Perpres di pasal 13 ini berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan PP atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan ya. Ini sudah saya bacakan tadi. Kemudian materi muatan mengenai ketentuan pidana di pasal 15 hanya dapat dimuat dalam undang-undang atau perda ya. Nah, untuk ketentuan pidana perda itu ada batasannya ya, hanya maksimal 6 bulan pidana penjara atau kemudian pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Oke, kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan pertama, jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan selalu berubah-ubah ya, sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan tergantung pada penguasa dan kewenangannya membentuk peraturan pemerintah, membentuk peraturan perundang-undangan. Sementara itu yang kedua, mengenai fungsi peraturan perundang-undangan tidak mengalami perubahan sebagaimana untuk jenis atau bentuk peraturan perundang-undangan ya. Yang ketiga adalah penentuan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan adalah tahapan paling sulit dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena itu teman-teman saya minta untuk kemudian memperhatikan dengan seksama. Baik, terima kasih. Ini untuk sesi pertama. Nanti akan kita lanjutkan lagi apakah ada sesi kedua ataukah pertemuan selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huh.